Pak RT, di depan sel kejadian orang sholat di zebra cross. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, atau kita akan membahas bersama, di mana ada beberapa oknum mereka melakukan ibadah mereka di tengah jalan, atau mereka melaksanakan ibadahnya di tengah-tengah jalan raya, teman-teman ya. Padahal kendaraan bolak-balik lewat. Tetapi itu cukup mengganggu dan menyebabkan atau mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi rumah ibadah. Padahal kalau kita pikir, kalau kita lihat pada faktanya, di mana-mana ada rumah ibadah. Baik itu gereja dan juga masjid atau musola. Yang dimana itu sebenarnya bisa digunakan. Nah, mungkin kalau gereja tidak terlalu banyak lah ya. Tetapi kita lihat kalau masjid atau musola itu ada di mana-mana, di rumah makan juga dibuat atau dikhususkan ruangan musola di situ ya, di mana supaya orang bisa sholat di situ. Dan juga di tempat-tempat yang lain yang dimana mungkin banyak orang berkunjung ke sana, pasti disediakan tempat atau ruangan khusus untuk sholat. Nah, teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kalau misalnya sudah ada rumah ibadah, sudah ada musola, mari digunakan sebaik-baiknya. Jangan malah mengganggu fasilitas umum. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita lihat bagaimana reaksi mereka dalam melaksanakan ibadahnya di tengah jalan. Videonya yang berikut ini. Pak RT, di depan sel kejadian orang sholat di zebra cross. Depan sel, depan wali kota. Monitor. Amin ya. Macet jalan. Iya. Kenapa ya? Kayak takut. Nah, itu videonya teman-teman ya, singkat saja. Jadi teman-teman bisa membayangkan di mana kendaraan bolak-balik lewat ke situ. Bisa nggak kebayang kalau mereka yang melaksanakan ibadah itu pasti atau tentunya terganggu dengan bisikan klakson seperti itu. Klakson sepeda motor, klakson mobil, bising, dan itu bisa menghilangkan konsentrasi untuk melaksanakan ibadah, di mana ibadah itu sebenarnya merupakan persekutuan dengan Tuhannya. Tetapi ketika dilaksanakan di jalan raya seperti ini,
ini sudah cukup mengganggu sebenarnya. Nah, ketika dilaksanakan di tengah jalan, di jalan raya, dan itu sudah cukup mengganggu, dan itu menghilangkan konsentrasi kita. Nah, jadi apa sebenarnya motifnya? Apa sebenarnya tujuannya beberapa oknum ini bisa melakukan atau melaksanakan ibadahnya di tengah jalan? Sebenarnya apa motifnya? Teman-teman mungkin bisa tafsir sendiri. Tujuan mereka apa sebenarnya sih? Sehingga mereka tidak menggunakan rumah ibadah yang sudah disediakan. Sehingga mereka bisa ibadah di tengah jalan atau sholat di tengah jalan. Kira-kira apa motivasinya? Tentu saja yang pertama supaya dilihat orang bahwa mereka inilah yang paling alim di dunia ini. Bahwa mereka inilah yang paling rajin beribadah. Mereka inilah yang paling ahli surga. Sehingga mereka melaksanakan ibadahnya di tengah jalan. Nah, kita sudah lihat cukup banyak rumah ibadah, masjid di mana-mana, musola di mana-mana. Kenapa tidak digunakan itu dengan baik? Apa maksudnya? Kenapa harus di tengah jalan? Nah, kita tidak mengusik ya teman-teman. Jadi itu bukan tempat ibadah lah, itu jalan raya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan kepada kita, teman-teman ya, kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, kita harus berdoa tanpa harus mencari pujian dari orang. Kita ibadah tanpa harus kita menjadi orang munafik. Karena orang yang melakukan hal itu supaya ibadahnya dipuji orang, supaya dia kelihatan alim, itu sebenarnya sesuai perkataan Yesus bahwa merekalah orang-orang munafik. Mari kita lihat apa yang disampaikan Yesus di dalam Matius 6 ayat 5. Begini firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, ini perkataan Yesus ya, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi ada satu larangan di sini. Jangan berdoa seperti orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Lihat selanjutnya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nah, ini perkataan Yesus. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi dari ayat 5 ini kita bisa melihat ciri-ciri orang munafik ketika mereka berdoa. Dan kita bisa lihat titik-titik tempat mereka beribadah di mana saja. Sebenarnya situasi pada saat itu Yesus sedang membicarakan ahli Taurat dan Farisi yang suka dipuji-puji ibadahnya. Yang dimana supaya dilihat orang, oh mereka yang paling alim, mereka yang paling rajin berdoa, mereka yang paling rajin beribadah. Supaya dilihat orang begitu. Ayat 6 teman-teman. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Nah, diulang lagi larangan itu. Janganlah kamu seperti mereka. Jangan menjadi seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
dan selanjutnya, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana kita punya motivasi yang benar dalam doa. Jangan sampai kita berdoa itu supaya orang melihat dan memuji kita. Oh, kita yang paling rajin berdoa. Oh, kita yang paling rajin beribadah. Oh, kita yang paling rajin membaca firman Tuhan misalnya kan. Nah, jadi jangan miliki motivasi seperti itu. Motivasimu adalah benar, karena sebelum kamu minta sesuatu kepada Bapamu yang di surga, Tuhan sudah mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, jadi itu dia teman-teman yang perlu kita perhatikan, karena doa itu adalah merupakan satu komunikasi antara kita dengan Tuhan, di mana kita berdoa atau menyampaikan beberapa kata kepada Tuhan yang harus kita minta, yang tidak bertele-tele kalimatnya teman-teman, yang tidak bertele-tele. Kita harus menyampaikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang mau kita mohon kepada Tuhan. Nah, jadi itulah doa, komunikasi itu. Dan bukan hanya Tuhan saja yang mau mendengarkan kita dalam doa itu, tetapi kita juga harus peka mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dengan kita. Bukan hanya kita yang bicara dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga pasti atau tentu saja mau bicara kepada kita, dan kita butuh kepekaan di situ. Supaya kita mengerti, memahami bahwa doa itu merupakan persekutuan di mana antara Tuhan dengan kita. Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan saya harap, dan bukan saya harap, memang tidak pernah terjadi seperti itu, bahwa orang Kristen itu berdoa di tengah jalan raya ya. Nah, teman-teman, karena kalau misalnya doa itu merupakan suatu komunikasi, hubungan komunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan konsentrasi ketika banyak klakson kendaraan sampai ke telinga kita, banyak bisikan-bisikan yang tidak jelas, suara-suara yang tidak jelas, suara mobil, suara orang. Bagaimana kita bisa fokus? Tentu saja itu akan mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya alangkah baiknya kita berdoa itu di dalam satu ruangan yang hening. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.